Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Putri Nabila Fakrana ingin mempresentasikan hasil dari proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Pengaruh GDP dan Inflasi serta Jumlah Uang Beredar Terhadap Kemiskinan di Indonesia pada tahun 1988 sampai 2018. Nah, latar belakang. Kemiskinan menjadi masalah yang penting saat ini di Indonesia, sehingga menjadi suatu fokus perhatian bagi pemerintah Indonesia. Masalah kemiskinan ini sangatlah kompleks dan bersifat multidimensional, yang berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya, dan aspek lainnya. Kemiskinan terus menjadi masalah fenomenal di belahan dunia, khususnya Indonesia yang merupakan negara berkembang. Identifikasi masalah berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan pokok yang akan diteliti sebagai berikut. 1. Seberapa pengaruh GDP terhadap kemiskinan di Indonesia dari tahun 1988 sampai 2018. Kedua, seberapa pengaruh inflasi terhadap kemiskinan di Indonesia dari tahun 1988 sampai 2018. Ketiga, seberapa pengaruh jumlah uang yang beredar terhadap kemiskinan di Indonesia dari tahun 1988 sampai 2018. Adapun batasan masalah, dalam penelitian ini, peneliti membatasi variabel-variabel yang ditelitinya sebagai berikut. 1. Variabel dependen Y adalah kemiskinan di Indonesia dari tahun 1988 sampai 2018. Kedua, variabel independen adalah GDP dan inflasi sama jumlah uang yang beredar. Adapun tujuan penelitian sesuai rumusan masalah di atas, maka keinginan yang ingin dicapai si peneliti adalah sebagai berikut. 1. Untuk mengetahui seberapa pengaruh GDP terhadap kemiskinan di Indonesia dari tahun 1988 sampai 2018. Kedua, untuk mengetahui seberapa pengaruh inflasi terhadap kemiskinan di Indonesia dari tahun 88 sampai 2018. Ketiga, untuk mengetahui seberapa pengaruh jumlah uang beredar terhadap kemiskinan di Indonesia dari tahun 88 sampai dengan 2018. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu 1. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Indonesia dari tahun 88 sampai 2018. Yang kedua, bisa dijadikan referensi untuk si peneliti yang lainnya. Tinjauan pustaka. Dalam arti proper, kemiskinan dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Dalam arti luas mengatakan bahwa kemiskinan adalah suatu integrated konsep yang memiliki 5 dimensi, yaitu 1. Kemiskinan bisa disebut dengan proper, ketidakberdayaan atau powerless. Ketiga, kerentanan menghadapi situasi darurat atau stage of emergency. Keempat, ketergantungan atau yang bisa disebut dependent. Dan kelima, keterasingan atau isolasi, baik secara geografis maupun sosiologis. Kerangka dari teori ini adalah setelah mengemukakan berbagai
teori yang berkaitan dengan variabel lain, masalah yang diteliti, dan juga telah melakukan kajian terhadap berbagai hasil si peneliti yang relevan. Adapun hipotesis atau anggapan dasar adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan dengan kebenarannya. Dugaan jawaban itu sendiri merupakan kebenaran yang sifatnya sementara, fana, atau yang bisa disebut dengan fana, yang akan diuji kebenarannya dengan data yang dikumpulkan melalui penelitian tersebut. Metode dari si penelitian ini ada penyebab kemiskinan bermuara pada si teori lingkaran setan kemiskinan, adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal yang menyebabkan rendahnya si produktivitas. Rendahnya produktivitas menyebabkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Waktu dan tempat penelitian saya meneliti seluruh provinsi di Indonesia dari tahun 88 sampai dari 2018. Populasi dan sampel tersendiri, jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Nah, apa itu data sekunder? Adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini biasanya diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan-laporan penelitian terdahulu. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari BPS dan BI serta World Bank. Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data kemiskinan, GDP-nya, dan inflasi, dan serta jumlah uang yang beredar tentunya di Indonesia dari tahun 88 sampai dari 2018. Teknik pengumpulan data tersendiri, metode analisis yang digunakan oleh penulis untuk menerangkan kerangka dasar perhitungan hubungan antara si variabel dependen dan variabel independen didasarkan pada analisis regresi berganda dengan pengolahan data yang menggunakan program IPIUS, instrumen penelitian. Nah, pada bagian penelitian ini saya menggunakan data pertama, uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan uji Jarque-Bera dengan melihat nilai probabilitasnya. Kedua, saya menggunakan uji heteroskedastisitas yang dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variabel dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya. Terima kasih dari saya. Mohon maaf sebelumnya bila ada kata-kata yang kurang berkenannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.